Masih bersama saya Uvolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 rumah dan sebuah ruko 6 pintu di Samarinda terbakar. Musibah ini turut menghanguskan 12 sepeda motor. Polresta Balikpapan bersama Polda Kaltim gerebek kampung narkoba di Balikpapan. Gakumdu Tarakan hentikan penyelidikan perkara dugaan kampanye hitam. Personel Polresta Balikpapan bersama Polda Kaltim merazia kawasan Gunung Bugis, Balikpapan Barat. Kawasan ini disasar karena diduga dijadikan sarang peredaran narkoba. Direktur Ditres Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Arif Bastari menyatakan, dalam razia yang digelar selama 2 jam itu, polisi melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang. Dari jumlah tersebut, 24 orang terpaksa diangkut ke kantor polisi karena positif mengonsumsi narkoba. Sedangkan 6 orang lainnya dilepaskan karena hasil tesnya negatif. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa alat isap atau bong, serta beberapa paket narkoba siap edar. Jajaran Polda bersama Polresta Balikpapan melaksanakan kegiatan razia yang diindikasikan ke salah satu tempat yang peredaran gelap narkobanya cukup banyak, ya. Sehingga dari informasi tersebut, ya, ini tim melaksanakan lidik terlebih dahulu, kemudian selanjutnya merencanakan untuk kegiatan razia tersebut. Nah, hasil daripada kegiatan tersebut, ini beberapa orang yang kita amankan, yang memang kita curigai, dari jumlahnya sebanyak 30 orang. Ini kita amankan dan kita langsung tes urin di tempat. Ini ada terbukti 24 positif dan 6 negatif. Untuk langkah berikutnya, polisi akan menyelidiki secara mendalam terhadap 24 orang yang positif mengonsumsi narkoba. Ini dilakukan untuk membongkar jaringan narkoba yang beroperasi di kawasan tersebut. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Lapak penjual BBM eceran di Jalan Indrakila Balikpapan Utara ini kini sudah menghentikan aktivitasnya. Ini terjadi setelah sejumlah pembeli protes karena BBM-nya diduga bercampur air. Dari warga, perkara tersebut bermula saat penjual BBM eceran itu menerima tawaran BBM berharga murah. Meski begitu, penjual tersebut tetap membelinya meski timbul rasa curiga. Orang nawarin bensin ke bapak ini kan, terus habis itu mungkin sudah dilaga, terus habis itu bapak itu mau gitu kan. Cuman saya nanya sama bapak ini, masalahnya dia kan enggak langsung bawa bensinnya, enggak, cuma nawarin aja pertamanya. Terus itu bilang sudah deal, dia bawa jerigennya si bapak ini baru diantarkan ke sini gitu kan. Terus habis itu yang saya curiga itu ya, kenapa bensin itu semurah dari harga di SPBU Pak ya? Iya, di SPBU. Sementara pekerja bengkel sepeda motor mengakui jika belakangan banyak menerima perbaikan sepeda motor dengan kasus serupa, yakni kerusakan pada pompa dan filter minyak. Mendapati kondisi mencurigakan tersebut, pemilik motor meminta pertanggungan jawab dari penjual BBM eceran tersebut.
kronologisnya itu motor saya mogok kurang lebih di sana. Sekitar 50 meter ya? Kehabisan bensin. Saya dalam keadaan kehabisan bensin, saya ke sini karena ini yang duluan ada orang jual bensin di sini. Saya isilah bensin di sini. Setelah saya isi, saya lihat bensin itu kecampur air, makanya saya stop. Saya enggak tumpah semua. Akhirnya namanya barang sudah terlanjur masuk di tangki, saya suruh kuras balik. Setelah saya suruh balik, saya periksa dagangannya di sini, di rombongnya. Ternyata pertaletnya itu campur air semua. Dan akhirnya berarti motor Mas jadi rusak? Rusak. Hancur motor saya, terduduk motor saya. Sekarang posisi motor saya di bengkel. Ya, saya minta pertanggungjawaban dari bapaknya ini yang jual. Komponen pompanya rusak. Ini karena motor apa injeksi? Injeksi ya, betul. Jadi untuk perbaikannya apa Mas? Ya paling penggantian rotak sama pempesnya, mungkin filternya. Tapi kalau di bengkel ini sendiri Mas, sering nggak sih Mas ngalamin kejadian seperti ini Mas? Saya selama bulan ini kemarin ada NMAX 1 sama motor apa ya, pokoknya kurang lebih 3 ini kayaknya. Untuk mengungkap perkara tersebut, polisi sudah menyita barang bukti berupa BBM yang dijual secara eceran. Polisi juga masih memburu pelaku yang menawarkan BBM kepada penjual eceran tersebut. Lanjut, kami akan kembangkan lagi terkait dari mana yang bersangkutan dapat itu dan sudah kemana saja disebabnya. Jadi informasinya untuk saat ini berarti masih dalam proses pencarian untuk yang menyuplai BBM campur air itu ya? Betul sekali Pak. Untuk menghindari kejadian serupa, polisi menghimbau warga agar membeli BBM ke penjual resmi, salah satunya adalah SPBU. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Rumah tidak layak huni seperti inilah yang menjadi sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Berau. Rumah-rumah tersebut rencananya akan dibedah agar lebih layak untuk ditinggali. Dana bedah rumah tersebut berasal dari dana program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Sistemnya BSPS menyediakan biaya untuk pembenahan rumahnya secara mandiri. Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman atau Disperkim Berau akan diperbaiki sebanyak 345 rumah. Dari jumlah tersebut bersumber dari anggaran murni dan biaya dan BSPS ini adalah bantuan swadaya bagi masyarakat yang Nah, kegiatan ini sudah berjalan mendekati akhir tahun, sekali melaksanakan kegiatan murni dan yang dimana bahwa kegiatan murni 109 unit rumah 13 kecamatan 20 kemudian ditambah dengan anggaran biaya tambah kampung. Untuk mendapat rumah, warga harus mengajukan permohonan. Salah satu syaratnya adalah berpenghasilan di bawah dan tidak bermukim di atas air. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.